Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, dan berusaha untuk menjauhkan diri secara totalitas apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, menjadi orang bertakwa. Kata para ulama, Allah sering mendapati dirimu di saat ada perintah-perintah Allah, dan Allah tidak menemukan dirimu di saat itu larangan-larangan Allah. Karena yakinlah bahwa yang paling mulia di sisi Allah di dunia dan nanti di akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap Jumat kita diajak untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Pernahkah kita berpikir seberapa ketakwaan kita kepada Allah itu? Sudah di posisi mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita memotret diri kita ini dengan lensa ilahi? Pernahkah kita memotret diri kita ini dengan Al-Quranul Karim sebagai ukuran kita termasuk orang bertakwa atau tidak? Kalau salah seorang yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW juga, seperti Al-Ahnaf bin Qais, pernah dalam sebuah perenungan dia, ketika dia bermuhasabah pada dirinya sendiri, lalu kemudian dia teringat dalam perenungannya itu, untuk mengukur, memotret dirinya itu di lensa ilahiyah itu dengan Al-Quran, dia kemudian teringat ayat Al-Quran yang kemudian menyebutkan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Setelah kemudian Ahnaf bin Qais itu mengingat dan membaca ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10 itu,
Dia lalu kemudian mengambil Al-Quran untuk memotret dirinya, mengukur dirinya apakah sudah termasuk orang bertakwa atau tidak. Dia ingin mengukur dirinya seberapa ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap Jumat dia hadir untuk mengikuti khutbah Jumat untuk mengajak kepada ketakwaan itu. Dia ambil Al-Quran untuk mengukur dirinya seberapa dan di posisi mana dia sekarang. Dia buka ayat-ayat Al-Quran pertama yang kemudian dia baca, Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 itu berbicara salah satu ciri orang bertakwa itu mereka sedikit sekali tidurnya di malam hari, dan di waktu sahar dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian yang kemudian disebutkan ciri orang bertakwa. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidurnya di malam hari dan dia banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat membaca itu, Al-Ahnaf bin Qais lalu kemudian menangis, lalu mengatakan, wahai Allah, aku belum termasuk golongan orang yang bertakwa seperti ini, karena tidurku masih terlalu panjang, masih banyak. Aku juga jarang kemudian beristighfar di tengah malam itu. Dia menangis mengakui bahwa dia masih belum termasuk orang yang bertakwa dengan kategori dan ciri. Malamnya itu kemudian sedikit sekali tidur dan dia banyak beristighfar kepada Allah. Saat itu kemudian dia membuka lagi ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian dia membaca Quran surat Al-Imran ayat 134. Di situ disebutkan gambaran tentang ciri orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia baca, dia cermati, lalu kemudian dia pahami salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam ayat ini disebutkan adalah orang-orang yang kemudian memberikan infak, baik itu dalam keadaan senang, lapang, atau kemudian dalam keadaan susah dan sulit. Dia berikan infak, lalu kemudian dia suka menahan marah, dan lalu dia suka memaafkan sesama manusia, dan dia suka berbuat baik. Ketika dia cermati dan baca lagi ayat ini, kemudian dia menangis lagi kepada Allah, wahai Allah, saya masih belum termasuk kelompok orang-orang ini. Aku hanya memberikan infak saat aku lapang, dalam keadaan yang senang, tetapi aku belum bisa untuk memberikan infak dalam keadaan susah, sedih, sulit, sebagaimana yang kau sampaikan tentang ciri orang yang bertakwa. Aku juga sering marah-marah, aku juga kemudian sulit untuk memaafkan orang lain, dan kadang-kadang susah untuk berbuat baik. Menangislah Al-Ahnaf bin Qais, lalu kemudian dia meneteskan air matanya sambil mengatakan, wahai Allah, saya masih belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa seperti yang digambarkan dalam Quran surat Ali Imran 134 ini. Kemudian dia ambil lagi, kemudian baca lagi ayat-ayat Al-Quran, dibuka lagi lembaran Al-Quran itu, sampai kemudian dia membaca Quran surat Al-Hasr ayat 9, yang kemudian di situ disebutkan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yukasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang kemudian mengutamakan orang-orang atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapapun yang kemudian dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketika membaca ayat ini, kemudian Al-Ahnaf bin Qais juga kemudian menangis kepada Allah, wahai Allah, aku masih belum seperti yang digambarkan ayat ini. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang bertakwa itu dapat pujian dari Allah karena dia isar,
dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kita lihat sekarang ini banyak orang yang kemudian mengorbankan kepentingan orang banyak, mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Lalu di mana kekuatan ketakwaan kita kemudian ketika Allah menggambarkan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain, dan itu adalah sifat yang terpuji, dan itu adalah ihsan. Saat ini harusnya kalau mengikuti ketakwaan yang kemudian digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah berani kita memberikan kepentingan orang lain dan orang banyak di atas kepentingan diri kita dan kelompok kita. Tetapi faktanya dan kenyataannya kita lebih memilih kepentingan diri kita dan kelompok kita daripada kepentingan orang banyak. Menangislah kemudian Al-Hanaf bin Qais ketika kemudian membaca ayat Al-Quran ini yang memberikan gambaran orang bertakwa, wahai Tuhan, aku masih belum termasuk golongan kelompok orang yang ini. Karena dia tahu bahwa lensa ilahi itu, bahwa kemudian kita mengukur barometer diri kita ini posisi di mana dan di keadaan yang mana itu adalah melalui ayat-ayat Al-Quran. Sampailah kemudian Al-Ahnaf bin Qais ini ketika masih belum menemukan dirinya dalam ketakwaan itu, dia kemudian membaca Quran surat At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bidunubihim qalatu amalan salihah wa akharu sayyan asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Saat membaca Quran surat At-Taubah ayat 102 ini yang kemudian kita terjemahkan, dan adapun orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat At-Taubah ayat 102. Saat Ahnaf bin Qais kemudian membaca ayat ini, kemudian dia baru sadar bahwa dirinya masih berada dalam potensi manusia yang seperti ini, berada dalam posisi keadaan kadang-kadang dia melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang dia melakukan perbuatan yang jelek juga. Perbuatan baik, perbuatan jelek dia lakukan campur aduk di situ. Dia hanya berharap kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahnaf bin Qais kemudian mengatakan, wahai Allah, saya masih dalam potensi seperti ini, belum seperti potensi-potensi ketakwaan yang kemudian digambarkan oleh ayat-ayatmu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita semuanya harusnya bermuhasabah untuk menjadikan Al-Quran itu menjadi lensa ilahi kita. Potret diri kita berada di mana sebenarnya kita. Kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran sudah disebutkan siapa orang mukmin itu, siapa orang munafik itu, siapa orang kafir itu, siapa orang bertakwa itu, siapa orang muhsinin itu. Kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran untuk mengukur, memotret diri kita, sama seperti khawatirnya dan cemasnya kita dengan kesehatan kita. Ada yang takut lalu periksa asam uratnya, ada yang takut lalu kemudian periksa darah, dan semua ketakutan, kecemasan itu. Pernahkah kita kemudian berpikir secemas itu tentang nasib diri kita yang setiap Jumat diingatkan untuk menjadi orang bertakwa, dan sudah berada di posisi mana kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu ada banyak ajaran-ajaran agama kita dan syariat yang kemudian sudah kita sama-sama tahu yang sebentar lagi akan kita lakukan untuk menjadikan diri kita bertakwa itu. Puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan laksanakan itu, yang di ujung perintah tentang puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang berangan-angan untuk menjadi orang bertakwa, atau kita berharap betul menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita hanya berangan-angan untuk menjadi orang bertakwa, atau kita berharap betul akan menjadi orang bertakwa?
Ibnu Qayyim al-Jauzi itu memberikan gambaran ada beda yang sangat jelas antara yang berharap menjadi orang bertakwa atau hanya berangan-angan untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Beliau sebutkan yang pertama cirinya adalah mahabbatu ma yarju. Orang yang berharap dia akan menjadi orang bertakwa, dia begitu cinta dengan yang diharapkan sehingga demikian belajar tentang ketakwaan itu apa. Dia cinta dengan apa yang diharapkan lalu dia belajar. Dan yang kedua cirinya adalah aufuhu min fawatihi. Dia cemas, dia takut kemudian tidak bisa meraih apa yang diharapkan itu. Sama dengan gambaran Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berzina ya Rasulullah? Orang yang minum minuman keras, orang yang mencuri, apakah itu orang yang takut kepada Allah? Bukan, kata Rasulullah. Tetapi orang yang takut kepada Allah yang dimaksud ayat itu adalah orang yang kemudian dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, tapi cemas amalan yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri orang yang berharap adalah dia cemas dan takut kemudian amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut, cemas, tidak termasuk golongan orang yang bertakwa. Dan yang ketiga cirinya adalah orang yang berharap itu adalah sa'yuhu fi tahsili bihasbil imkan. Dia kemudian selalu berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan itu sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Orang yang kemudian berharap untuk menjadi orang bertakwa, dia bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang diharapkan itu sesuai dengan kemampuannya. Itulah orang yang berharap. Sedangkan orang yang berangan-angan itu adalah orang yang kemudian tidak melakukan kecintaan, tidak memahami keilmuan ketakwaannya, lalu kemudian dia tidak cemas dengan apa yang dilakukan dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia harapkan. Itulah orang yang berangan-angan. Kata Syekh Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikamnya itu menyebutkan, beliau menyebutkan ar-raja'u maqaranuhu amalun wa illa fahuwa umniyah, bahwa harapan itu disertai dengan amal perbuatan. Jika tidak itu, maka dia adalah orang yang berangan-angan. Maka disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang kuat, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu kemudian bisa mengevaluasi, bisa memanajemen dirinya, dan dia kemudian melakukan amal untuk sesudah mati. Dia itulah orang yang cerdas. Dia adalah orang yang kuat, yang selalu setiap hari berpikir bagaimana bisa mengevaluasi, memanajemen dirinya dengan baik, lalu kemudian berpikir amalnya kalau sudah mati. Itu orang yang cerdas. Tetapi orang yang lemah itu adalah orang yang kemudian dia hanya berangan-angan karena dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia berangan-angan dapat ampunan dari Allah, tapi dia tetap dalam kemaksiatan yang dilakukan. Sama seperti kemudian yang diterangkan oleh Syekh Al-Buti itu ketika memberikan sarahan terhadap Al-Hikamnya Ibnu Athaillah itu tentang kalimat harapan itu disertai dengan amal, sedangkan tanpa itu berarti angan-angan. Beliau kemudian mengemukakan hadis qudsi yang disebutkan, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku bersama sangka hambaku. Kata beliau Syekh Al-Buti disebutkan bahwa orang yang kemudian memahami hadis ini bahwa Allah bersama sangka hambaku, maka orang yang selalu berbuat maksiat, dia lalu kemudian yang berangan-angan, dia selalu berada dalam kemaksiatannya dan menganggap Allah pasti akan mengampuni. Allah Maha Pengampun kok, Allah Maha Pengampun. Tapi kata Syekh Al-Buti, justru orang yang benar itu adalah ketika memahami hadis ana inda dzanni abdi bi, aku bersama sangka hambaku, itu adalah ketika dia kemudian bermaksiat lalu kemudian dia malu di hadapan Allah untuk bermaksiat lagi,
lalu dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena tahu betul bahwa yang benar jalannya itu adalah bukan berangan-angan, tapi berharap dapat ampunan Allah dengan melakukan amal perbuatan soleh yang kemudian digambarkan di dalam petunjuk-petunjuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka belajar dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa memang ketika takwa itu diartikan mengerjakan semua perintah Allah dan lalu kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin orang semuanya bisa melaksanakan perintah Allah, tapi tidak mudah untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang jujur dalam beragama. Orang korup bisa haji, orang maksiat bisa melakukan sholat, siapapun bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang jujurlah yang kemudian dia kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beragamanya. Maka mengakhiri khutbah yang pertama ini, saya ingin sampaikan bahwa bingkai dari ketakwaan itu, ketika takwa itu menjadi sebuah pakaian, adalah salah satunya ketika ada seorang sahabat menerjemahkan pakaian ketakwaan itu berupa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW, bagaimana kemudian kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pada saat berkumpul dengan para sahabat, lalu kemudian beliau mengucapkan, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu kemudian para sahabat menyambut, qalu inna nastahi ya Rasulullah, kami benar-benar malu ya Rasulullah kepada Allah. Qala, lalu kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kepada para sahabat, laisa dzalikum walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a wal yahfaz al-batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa man arada al-akhirata tarka zinatad dunya wa man fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu hendaknya dia bisa menjaga isi kepalanya itu dan apa-apa yang ada di sekitar kepala itu, menjaga perutnya dan apa yang akan diisi di dalam perutnya. Lalu kemudian dia mengingat kematian dan kebinasaan, dia selalu mengingat akhirat dan dia tidak tergantung pada kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya malu. Maka mafhum mukhalafahnya di situ disebutkan bahwa orang yang pikirannya masih picik, pikirannya dan apa yang ada di sekitar otaknya, matanya, pendengarannya dan lisannya, apa-apa yang di dalam otaknya masih punya pikiran dendam, kebencian, maka dia sebenarnya tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti akan diseret ubun-ubunnya itu sebagai tanda, karena pikiran dan otaknya selalu berada dalam pikiran-pikiran jahat. Orang yang malu kepada Allah, otaknya dan pikirannya itu sudah dibersihkan. Lalu kemudian yang kedua, perutnya juga dipikirkan bahwa dia tidak akan makan makanan yang haram, mengambil sesuatu yang tidak baik, cukup bagi dia yang halal saja. Dan lalu kemudian dia selalu mengingat kematian dan kebinasaan, supaya tidak menjadi orang yang lupa diri ketika hidup di dunia dan menjadi sombong dalam kehidupannya. Dan itu dibuktikan dengan selalu melakukan amal-amal akhirat dan kemudian tidak tergantung kepada pernak-pernik kehidupan dunia. Itulah kata Rasulullah SAW, orang yang sebenar-benarnya malu, karena dia bisa menjaga isi otaknya dari pikiran-pikiran jahat dan tidak baik dalam kehidupannya, dan selalu berpikir untuk mendapatkan yang halal dan mengisi perut dan kehidupannya itu. Lalu kemudian hidupnya selalu berpikir untuk sangu kalau dia sudah mati. Itulah orang-orang yang betul-betul malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bagian dari upaya untuk menjadi orang yang bertakwa dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan, dan saat kita sudah berada di bulan Ramadan betul-betul berharap akan menjadi orang bertakwa, bukan cuma berangan-angan untuk menjadi orang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan, diselamatkan di Ramadan, diberikan keberkahan di Ramadan, diampuni dosa-dosa kita nanti di Ramadan dan keluar seperti bayi yang baru dilahirkan, dan kita dibebaskan dari api neraka karena dijaga oleh Allah pada kehidupan berikutnya dengan keistiqomahan ketaatan kepada Allah. Kita tidak punya kekuatan dan daya apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala menolong, memberikan taufik kepada kita sampai kita diantar oleh Allah sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.